Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdelia Mesyananda dengan NIM 08011282530031. Saya dari kelompok 4, Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Di sini saya akan membuat tugas praktikum yang dimana disuruh mengimpor data Excel ke SPSS dan mengisi data-data selanjutnya. Data Excel tersebut yaitu yang ini. Nama, NIM-nya, jenis kelamin, semuanya ini kita pindahkan ke Excel dengan cara kita ke dokumen, kita ke file tipenya, karena tipe yang ingin kita impor itu Excel, ya Excel. Terus dokumen apa yang kalian simpan untuk diimpor, open. Kita tunggu. Oke. Nah, di sini udah keluar. Yang selanjutnya itu eh, variabel jenis kelamin. Di sini variabel jenis kelamin itu diubah sehingga menggunakan values. Berarti kita menggunakan numerik. Oke. Nah, di sini kita ubah, kita isi. Valuesnya itu yang pertama, itu laki-laki. Kedua, itu perempuan. Fungsinya apa? Fungsinya waktu kita di data view, waktu kita ketik satu, waktu di enter, dia berarti yang keluar akan laki-laki. Begitu sebaliknya, kalau kita ketik dua, berarti yang keluar perempuan. Oke. Di sini kita pindah ke center dulu agar lebih rapi, opsional ya. Mau diganti atau enggak, bebas. Oke, sini. Di sini contohnya, Andi itu kan laki-laki kan. Jadi yang pertama, satu, yang keluar akan laki-laki. Itu pun selanjutnya. Jangan double. Kalau double dia tidak akan keluar karena 11. Atau satu-satu. Kita buat satu. Kita itu perempuan, Hendra laki-laki. Anda perempuan. Oke, sudah dimasuk semua. Selanjutnya, yaitu kita disuruh menghitung nilai akhirnya. Dengan format 20% nilai kuis dan kehadiran, 35% nilai UTS, dan 45% UAS, dan bonus saja. Kita ke sini, terus ke computer variable. Karena data yang ingin kita masukin, yaitu target variabelnya itu nilai akhir. Jadi sini kita buat nilai akhir. Numeric expression-nya itu yang tadi yang 20%, 35%, 45%. Kita masukin dulu. 25% itu kan sama dengan 20 dibagi dengan 100. Terus, 20% itu nilai kuis dan kehadiran. Berarti dikali dengan nilai kuis, derajat berkali, ditambah
dengan kehadiran. Nah, begitu pun selanjutnya. Kita jumlahin. Banyak kan 35% tuh. Berarti 35 dibagi dengan 100 kali. Kenapa cuma eh, sekali? Karena yang di data yang ingin dihitung itu cuma satu, yaitu 35% nilai UTS. Berarti cuma nilai UTS-nya aja. Tapi kalau ada dua, berarti kita buat begini. Terus selanjutnya, kita jumlahin lagi dengan 45%. 45% yaitu 45 dibagi dengan 100 dikali dengan nilai UAS. Nah, terakhir kita jumlahin yaitu bonus. Oke. Nah, nilai akhirnya udah keluar. Jadi tanpa kita masukkan ke variabel view, di sini juga bisa dimasukin dari data view itu juga bisa kita masukin langsung otomatis gini. Terus setelah nilai akhir, kita disuruh menentukan kategori nilainya. Kategori nilai itu kan eh, dari nilai akhir kan, yaitu 36 sampai 100 itu kategori nilainya A. Terus 71 sampai 85 itu kategori nilainya B. Nah, dengan cara kita ke sini, ke transform, terus kita ke record into device variable, berarti karena dia berkaitan dengan nilai akhir, berarti yang kita masukin itu input variabelnya nilai akhir. Terus, yang ingin kita output, yang ingin kita keluarkan variabelnya yaitu kategori kategori nilai. Oke, yes. Kita ke sini, all and new view, value. Nah, hasilkan 36 sampai dengan 100 sampai dengan A. Karena di sini 100, ada yang lebih dari 100 di datanya, berarti kita ke sini, range. Terus kita masukin dari 86. Dari 86 ke atas, berarti lebih dari 86. Itu nilainya A, kategori nilainya. Oke, kenapa nggak bisa keluar? Karena di sini output variable stringnya belum kita aktifin. Oke, A, kita add. Terus yang selanjutnya itu 71 sampai 85. Karena presentasi nilainya itu sampai ada ininya, berarti kita buat di sini 71 sampai 85,99. Kenapa 99? Karena di SPSS ini dia juga menghitung nilai komanya. Jadi kalau cuma 85 aja, dia ada 85,3, dia tidak akan masuk ke manapun, jadi cuma kosong. Nilainya yang akan keluar kosong. Terus B, yang selanjutnya itu nilai 56 sampai dengan 70. 70,99. Itu nilainya C. Selanjutnya 41 sampai dengan 55,99. Nilainya D. Dan yang terakhir itu lebih kecil sama dengan 40. Yang E. Berarti kita buat di sini. Ini akhirnya ini berarti yang lebih kecil dari 40 atau kurang dari 40 termasuk di E. Kita continue.
Oke. Nah, kita lihat di sini variabelnya, kategorinya yaitu AB, AB, AB. Kenapa AB? Karena di sini tidak ada yang mulainya 71. Oke, kita rapihin kembali. Selanjutnya kita disuruh mencari eh, status lulus. Status lulus itu berkaitan dengan kategori nilai. Kita ke tempat tadi, yang sama, dengan cara yang sama, yang kita riset dulu. Nah, input variabelnya itu kategori nilai. Outputnya status lulus. Oke, kita ke sini. Nah, di status lulus itu kan lulus jika kategori nilai A, B, atau C. Tetapi tidak lulus jika kategori nilainya yaitu D atau E. Berarti sih kita buat, kita aktifin dulu. Kalau A itu, dia lulus. B, dia lulus. E, dia juga lulus. Tapi, kalau dinilai D, dia tidak lulus. Nilai E juga tidak lulus. Pantainya, oke. Nih, udah keluar. Oke, semua data sudah terisi. Lulus semua, karena di sini nilainya AB-AB semua ya. Tidak ada nilai D ataupun E. Yang selanjutnya itu kita disuruh melakukan deskriptif statistik. Di sini dianalis. Kita ke sini, preference. Nah, karena yang ingin di itu untuk nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Berarti kita masukin nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Kita ke sini, ke statistik. Eh, yang ingin kita buat itu apa? Kita aktifin, station tank. Range, minimum, dan maksimum. Oke, kita kode ini. Oke. Nah, di sini statistiknya keluar. Di sini nilai kuisnya, UTS-nya, nilai UAS, dan nilai akhir. Di sini median, mode, terus dan selanjutnya. Nah, di sini tabel per satuannya. Ini nilai kuisnya, yang ini nilai UTS-nya, UAS, dan nilai akhir. Oke. Selanjutnya kita disuruh membuat grafik. Membuat grafik. eh, Oke. Nah, di sini kita disuruh membuat grafik bar chart pertama dengan rata-rata nilai akhir berdasarkan jenis kelamin. Berarti datanya, variabelnya yaitu nilai akhir sama jenis kelamin. Bebas kalian mau dimasukin ke x-aksis atau y-aksis. Y-aksis. Kalau aku di jenis kelaminnya kita masuk ke sumbu x dan nilai akhirnya kita masuk ke sumbu y. Oke, dan ini grafiknya. Eh, ini juga bisa jenis kelaminnya pindah ke sini dan nilai akhirnya juga bisa pindah ke sini. Kita baca chart. Yang ini kita tarik ke sini.
Dan nilai akhir kita tarik ke sini. Oke, nah yang keluar akan begini. Selanjutnya, kita akan membuat grafik dari chart atau bundaran cat. Oke, kita ke sini, creator polar. Kita pencet yang ini. Nah, di sini kita disuruh membuat persentase kategori nilai A sampai E. Nah, di kategori nilai, kita tarik ke sini. Terus, di variabel statistiknya, kita ubah menjadi persentase. Oke. Oke. Nih, jadi kategori nilainya yang A itu lebih banyak daripada yang B. Selanjutnya, kita akan membuat grafik line chart. Line. Kita pilih yang ini. Nah, di sini kita suruh buat siapa saja yang lulus. Berarti status lulus dan nama, karena siapa saja yang lulus. Status lulusnya kita taruh di sini, dan namanya kita taruh di sini. Oke, tak oke. Dan yang aku akan begini. Ini juga bisa dipindahkan menjadi lulus sumbu Y. Dengan cara namanya kita pindah ke sini. Oke, ini vertikal dan horizontal. Kenapa cuma lulus? Karena di sini statusnya lulus semua. Lulus semua. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.